Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Lestari Ningsih, NPM 1901010016. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa metode yang biasanya digunakan dalam pembelajaran tingkat sekolah dasar. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi dari pendidik kepada peserta didik secara lisan. Kelebihan metode ini yang pertama, kelas menjadi tenang karena peserta didik melakukan aktivitas yang sama. Kedua, tidak memerlukan tenaga yang ekstra. Ketiga, efisiensi terhadap penggunaan waktu dan bahan ajar. Nah, kekurangannya, yang pertama, metode ini terlalu fokus kepada pendidik. Yang kedua, tidak mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik kepada materi yang sudah diberikan. Yang ketiga, tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah. Nah, metode yang digunakan kedua adalah metode sosiodrama dan bermain peran. Nah, metode ini dilakukan dengan cara peragaan, baik dalam bentuk uraian maupun kenyataan. Semua tingkah laku dalam hubungan sosio nantinya akan dimintai oleh pendidik untuk diperagakan oleh peserta didik. Nah, kelemahan pada metode ini adalah bagi peserta didik yang tidak bermain peran, maka akan pasif. Yang kedua, perbedaan adat istiadat, kebiasaan, dan kehidupan dalam sebuah masyarakat akan menyulitkan dalam perencanaannya. Baik, saya Anisaul Aziza akan melanjutkan materi mengenai macam-macam metode pembelajaran di sekolah dasar. Baik, lanjut ke metode selanjutnya, yaitu ada metode tanya jawab. Apa sih itu metode tanya jawab? Metode tanya jawab merupakan sebuah metode yang digunakan dalam sebuah pembelajaran di mana pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didiknya. Begitupun sebaliknya, peserta didik memberikan pertanyaan kepada pendidiknya. Nah, untuk metode tanya jawab ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani dan sudah pula ada sejak zaman Rasulullah. Nah, metode tanya jawab ini juga memiliki beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan. Apa saja sih kelebihan dari metode tanya jawab? Yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menerima pelajaran lebih lanjut dari materi yang telah disampaikan oleh pendidiknya. Kemudian yang kedua, pendidik akan lebih cepat mengetahui kemampuan peserta didiknya. Dan yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan sulit yang dilontarkan oleh peserta didik itu akan mendorong pendidik untuk lebih berpengetahuan lebih dalam dari materi yang telah disampaikan kepada peserta didiknya. Kemudian ada pula kelemahan dari metode tanya jawab ini. Apa sih kelemahannya? Yang pertama yaitu akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode ceramah. Kemudian yang kedua, kemungkinan akan adanya perselisihan, akan adanya perbedaan pendapat dari peserta didik dengan pendidiknya. Baik, tadi kita telah mempelajari macam-macam metode pembelajaran di sekolah dasar. Sekarang lanjut, yaitu macam-macam model pembelajaran di sekolah dasar. Nah, apa sih itu model pembelajaran? Model pembelajaran merupakan sebuah komponen yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, di mana model pembelajaran ini dapat memengaruhi kegiatan belajar. Nah, apa sih macam-macam model pembelajaran? Yang pertama, ada model pembelajaran PAKEM. Apa sih itu PAKEM? PAKEM merupakan singkatan dari pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, PAKEM juga adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan keterampilan, di mana keterampilan tersebut yaitu perpaduan antara belajar dan bekerja. Nah, apa sih contoh dari model pembelajaran PAKEM ini? Contohnya seperti adanya kelompok belajar dalam sebuah ruang kelas, kemudian adanya sebuah pembelajaran di ruang luar kelas, seperti di halaman sekolah,
ataupun di lapangan yang mana itu akan menunjang keaktifan peserta didik. Nah, di situ akan adanya sistem pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah, untuk itu maka sistem pembelajaran akan lebih berjalan secara efektif dan efisien. Oke, mungkin itu materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada saudara Ridwan, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan, NPM 1901011108. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari saudari Anisaul Azizah, yaitu materinya tentang contextual teaching learning dan quantum learning. Oke, langsung saja. Pengertian dari contextual teaching learning atau biasa disebut dengan CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. CTL sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat terus maju sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa sehingga siswa terlibat aktif dalam PMP. Kemudian siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami sesuatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru lebih kreatif. Kemudian menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari, dan yang terakhir adalah memilih informasi berdasarkan kebutuhan siswa, tidak ditentukan oleh guru. Kelemahan dari model pembelajaran CTL sendiri antara lain yaitu dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaiannya siswa tadi tidak sama. Tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam PBM. Dalam proses pembelajaran dengan mode CTL ini akan nampak jelas antara siswa yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Oke, sekarang quantum learning. Quantum learning merupakan kiat petunjuk strategi atau seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Quantum learning ini berakar dari upaya Georgi Lozanov, pendidikan kebangsaan Bulgaria ini melakukan eksperimen yang disebutnya yaitu sugestologi. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif atau negatif. Dari quantum learning ini memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan, untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak, dan yang terakhir adalah untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Adapun kelebihan dan kelemahan dari quantum learning sendiri adalah yang pertama adalah kelebihan. Kita bahas kelebihan dulu. Yang pertama adalah dalam implementasinya quantum learning lebih terfokus pada interaksi yang berkualitas dan bermakna. Quantum learning sangat memfokuskan pada akselerasi pembelajaran yang tinggi dengan prestasi kesuksesan yang tinggi pula. Kemudian pembelajaran ini berpokok pada kenaturalan dalam pembelajaran, bukan hal yang dibuat-buat. Kemudian dalam prakteknya pembelajaran ini berpokok pada menjaga kualitas dari suatu pembelajaran. Kemudian perhatian dalam mengembangkan keahlian akademis, prestasi sangat diutamakan. Pembelajaran ini sangat menghargai perbedaan dan kebebasan, bahkan kurang mengakomodasikan keteraturan atau keseragaman. Nilai dan apa yang dipercayai siswa merupakan hal yang diutamakan dan dipentingkan dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kelemahan, harus tersedia pengalaman yang real dalam pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran menelan waktu yang tidak sedikit karena siswa harus termotivasi belajar terlebih dahulu. Yang terakhir adalah guru cenderung kurang bisa memahami dan menganalisis keahlian para siswanya.
Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Nama Vialita Arlanda, NPM 19010024. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang strategi pembelajaran pada anak sekolah dasar. Strategi pembelajaran menurut Hamzah B. Uno adalah cara-cara yang aktif digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu strategi deduktif dan strategi induktif. Pengertian dari strategi deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang abstrak kepada hal-hal yang nyata. Sedangkan strategi induktif yaitu sebuah pembelajaran yang bersifat langsung, tetapi sangat efektif untuk membantu siswa dalam pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan berpikir secara kritis. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.